Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 21 Oktober 2023. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, agar kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari ini Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bangkit dan berjalan. Bangkitlah dan berjalanlah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini ada suatu kisah yang sangat menarik dan terkenal. Diawali dengan seorang yang lumpuh. Dia mau ke bait Allah, tapi dia hanya bisa tiba di gerbang mau masuk bait Allah dan dia meminta-minta di sana. Orang lumpuh yang menjadi peminta-minta. Oleh mujizat Tuhan, maka dia bangkit, berjalan. Jadi mujizat itu adalah orang lumpuh berjalan. Dikisahkan sore hari itu Rasul Petrus dan Yohanes mau berdoa. Dan di dekat pintu gerbang menuju bait Allah, di sanalah seorang lumpuh yang sedang meminta-minta. Memang waktu itu peraturan dari orang Farisi, orang lumpuh tidak boleh masuk ke bait Allah. Orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes dan meminta sedekah. Petrus dan Yohanes menjumpai dan mendekati dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Orang lumpuh itu menatap kepada Petrus dan Yohanes dan berharap akan mendapat sesuatu dari mereka. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan orang itu dan membantunya berdiri. Seketika itu pun kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, kemudian dapat berjalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan melalui peristiwa ini? Peristiwa penyembuhan orang lumpuh ini. Pertama, nama Yesus. Betapa mulia dan berkuasa nama Yesus itu. Para murid atau para rasul di waktu itu mengalami bahwa nama Yesus itu melindungi mereka, menguatkan mereka, dan membersihkan mereka dari segala dosa. Dalam nama Yesus itulah tersimpul kehadirannya dan juga kuasanya. Jadi, nama Yesus sangat berkuasa. Kedua, hidup para rasul, yaitu hidup yang memberi apa yang mereka miliki atau punya. Saat Rasul Petrus mengatakan, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Ini adalah gambaran tentang hidup para rasul.
mereka selalu bersedia memberikan apa yang mereka punyai. Dan mereka hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi mereka memberi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap waktu, dan seluruh kasih mereka kepada orang-orang yang memerlukan atau membutuhkannya. Dan ketiga, bersyukur kepada Tuhan. Orang lumpuh yang mendengar perkataan Petrus heran. Ia belum berani berdiri. Tapi saat Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri, saat itu juga ia berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat. Kakinya terasa tegak dan kuat. Ia bersukacita mengikuti rasul-rasul kebaik Allah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidupnya, untuk memuji Tuhan senantiasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya atas segala sesuatu yang kita terima, yang kita rasakan, yang kita alami setiap hari. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua, agar kami boleh bersukacita, dikuatkan, dihiburkan, dan diberi pengharapan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Tuhan kuatkan dan hiburkanlah mereka. Bagi yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang merasa mau putus asa, biarlah mereka memperoleh pengharapan yang hidup yang dari Tuhan. Buat orang-orang yang akan mengambil keputusan pada hari ini, Tuhan tuntun dan arahkan mereka, agar mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik. Bagi orang-orang yang akan mengalami tindakan dari dokter atau para medis, biarlah itu boleh berjalan dengan baik, membawa kesembuhan atau kebaikan bagi mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah itu boleh kami renungkan sepanjang hari ini dalam kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.